Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Aniaya supir truk pelaku pungli ditangkap Polsek Sunggal. Muspida Langkat mulai divaksin COVID-19. Anak berprestasi di Medan hidup di garis kemiskinan terkendala belajar daring. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pihak kepolisian dari Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap supir truk yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu. Bahkan saat hendak ditangkap petugas, pelaku sempat berupaya kabur dengan melompat ke sungai. Menanggapi keresahan warga dengan aktivitas pungli yang dilakukan di persimpangan Kampung Lalang, Medan Sunggal, Unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penyisiran terhadap pungli O di samping jalan. Berdasarkan identifikasi video rekaman warga, polisi memburu dua orang pelaku B dan C, pelaku pungli yang mengakibatkan korban sopir truk luka di bagian kepala. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan pada penangkapan pelaku pungli ini. Bahkan, polisi terlibat keributan dengan sejumlah keluarga pelaku yang mencoba memprovokasi masyarakat. Bahkan saat polisi mengejar pelaku C, pelaku melarikan diri dan melompat ke sungai. Polisi juga sempat mengeluarkan tembakan peringatan agar pelaku menyerahkan diri. Ya, ini kesekian kalinya kita melakukan penangkapan terhadap tindakan premanisme yang dilakukan beberapa preman. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga melihat adanya video yang diambil oleh masyarakat di media sosial, kita lanjuti, kita mengamankan dua orang tersangka yang terekam dalam video tersebut dan mereka mengakui perbuatannya. Namun pada saat melakukan penangkapan ada sedikit perlawanan dari keluarganya dan memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan, dan juga ada tersangka satu yang mencoba melarikan diri sehingga petugas kita terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan akhirnya tersangka tersebut tertangkap di sungai. Polisi berhasil mengamankan O dan dua orang pelaku penganiayaan terhadap supir truk. Keduanya saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sunggal. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, sejumlah pasangan mesum dan PSK terjaring razia pekat yang digelar Satpol PP Kota Padang Sidimpuan. Pondok-pondok di sepanjang Jalan Baru serta Tor Simarsayang menjadi incaran petugas. Pasalnya, tempat ini kerap dijadikan pasangan mesum dan PSK sebagai lokasi kencan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidimpuan Jumat malam lalu razia penyakit masyarakat ke sejumlah pondok tertutup yang berada di kawasan Jalan Baru Kota Padang Sidimpuan. Pondok ini kerap dijadikan tempat mesum. Di lokasi ini petugas mengamankan satu pasangan muda-mudi. Setelah diperiksa, diketahui mereka bukan pasangan suami istri dan diamankan petugas. Sempat terjadi keributan antara petugas Satpol PP dengan pemilik pondok. Petugas menertibkan tinggi tenda biru yang menutup pondok. Dalam peraturan Wali Kota Padang Sidimpuan, tinggi tenda biru hanya 30 cm dari tempat duduk pondok. Namun oleh pemilik pondok, tenda biru justru dinaikkan hingga menutupi seluruh pondok. Petugas juga melakukan razia ke sejumlah kedai atau pak tertua yang ada di lokasi wisata Tor Simarsayang. Di lokasi ini, petugas mengamankan sebanyak 6 wanita penghibur dari 2 pak tertua. Satu pasangan mesum dan 5 wanita penghibur yang terjaring razia digiring ke kantor Satpol PP Kota Padang Sidimpuan untuk pendataan dan pembinaan. Razia penyakit masyarakat atau pekat kerap digelar petugas kepolisian dan Satpol PP di 2 tempat lokasi wisata lokal Padang Sidimpuan ini. Namun sayangnya selalu berulang kembali. Kegiatan ini sudah penertiban di KPKP di Pak Tertua, dan kita amankan ada 6 cewek, 1 laki-laki. Dan sekarang masih kita proses di kantor kita ini. Kalau yang di KP tadi, di KP Pondok itu, Bang?
Ada berapa yang dapat? Di KP Pondok itu tadi ada 1 pasang yang dari Jalan Baru, yang lainnya kita dapat di Pakter Tua. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang pria memakai masker terekam kamera pengawas CCTV saat melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Rukun, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi nekat pelaku saat korban berbelanja ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Beginilah aksi seorang pria menggunakan masker melakukan pencurian sepeda motor terekam CCTV. Aksi nekat pelaku karena korban tidak mencabut kunci sepeda motornya. Saat beraksi, pelaku melakukan pencurian sepeda motor sempat terekam CCTV milik warga Pasar Bahagia, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku nekat beraksi pada siang hari saat keadaan pasar ramai pembeli. Pertamanya kan orang itu kan pergi ke pajak katanya kan, jadi ditaruhnya di sini di dekat tiang inilah, dekat tiang ini. Kebetulan lah CCTV kami kan cuman batasnya kan sampai situ juga, jadi cuma nampak sayap keretanya aja gitu. Begitu orang tuh minta tolong kehilangan pas kereta, minta tolong buka CCTV, terus kami lihat kan lah katanya ada keretanya. Kebetulan memang betul keretanya itu kan, jadi dilihatnya lah dibawa bapak-bapak itu keretanya. Jadi begitu dibawa bapak-bapak itu, dari situ cepatlah orang itu lapor ke polisi gitu kan. Ya, korbannya sendiri perempuan atau laki-laki? Perempuan. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke Polres Tanjung Balai dan pihak kepolisian telah melakukan olah kejadian perkara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Unsur Muspida Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hari ini mulai mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal. Vaksinasi ini dilaksanakan di pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat. Dengan segala yang Kau berikan kesempatan dan kenikmatan bagi kami, ya Allah. Unsur Muspida Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hari ini mulai mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal. Vaksinasi ini dilaksanakan di pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat. Unsur Muspida yang ikut divaksin antara lain Kapolres Langkat, Dandim 0203 Langkat, Kajari Langkat, dan Sekjen MUI Langkat. Sedangkan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin tidak ikut divaksin karena kondisi tubuh yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Usai divaksin, Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga menyatakan dirinya tidak merasakan apapun saat disuntik. Ia juga meminta masyarakat umum untuk ikut serta divaksin dan tidak takut untuk divaksin. Disuntik kayak digigit semut aja, ya biasa aja. Biasa aja ya. Ayo kata dokternya tadi, kata timnya nanti kita tunggu efeknya 30 menit dari sekarang. Berarti baru bisa saya komentari nanti setelah 30 menit dari sekarang. Tapi kalau sekarang biasa aja. Ada himbauan kepada warga dan kegiatan vaksinasi ini merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan. Artinya ketika Forkompimda sudah bersedia divaksin, untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Langkat khususnya untuk tidak menolak ketika nanti program ini dijalankan, karena setelah vaksinasi di level kabupaten kemudian akan dilaksanakan di seluruh kecamatan-kecamatan kabupaten kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi program vaksinasi ini memang harus kita sukseskan untuk memastikan Kabupaten Langkat mampu mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Langkat menerima 7.960 vial vaksin COVID-19. Rencananya, usai vaksinasi untuk unsur Muspida, vaksinasi akan dilanjutkan untuk 3.000 tenaga medis yang ada di Kabupaten Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara melakukan vaksinasi COVID-19 tahap perdana terhadap 10 pejabat publik dan ribuan tenaga kesehatan sebagai sasaran pertamanya. Hal ini guna meyakinkan masyarakat agar bersedia mengikuti program pemerintah pusat yang sedang dijalankan dalam memutus dan mencegah penyebaran COVID-19. Pemkab Labuhan Batu Utara melalui Dinas Kesehatan melaksanakan vaksinasi COVID-19 perdana pada gelombang pertama di Aula Dewi Syukur Aik Kanopan, Sumatera Utara. Pada vaksinasi tahap perdana ini, terdapat 10 pejabat publik yang terdiri dari Forkopimda, salah satunya Kajari Labuhan Batu Kumaidi, tokoh masyarakat, serta 1.360 tenaga kesehatan yang tersebar di 8 kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Saudah Nasution selaku penanggung jawab vaksinasi COVID-19 menjelaskan, Labuhan Batu Utara mendapat 3.347 vial vaksin Sinovac yang akan digunakan bagi 1.687 sasaran dengan dosis pemberian 2 kali dan interval waktu 14 hari di 18 puskesmas yang tersebar di 8 kecamatan yang ada pada tahap pertama ini. Adapun vaksinasi ini terbagi dalam 4 tahapan, yakni tahap pertama tenaga kesehatan, tahap kedua TNI Polri, ketiga pelayanan publik, dan keempat masyarakat. Ini gelombang pertama tahapan sasaran utamanya ini sasarannya kepada tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, baik yang itu bekerja di institusi pemerintah maupun institusi swasta. Dengan jumlah sasaran 1.360 dan vaksin 3.360. Iya. Untuk yang perdana ini sendiri, siapa Untuk yang perdana ini adalah 10 orang public figure termasuk unsur Forkopimda. Sementara Kajari Labuhan Batu Kumaidi usai mendapatkan vaksinasi menyatakan tidak merasakan efek samping dari penggunaan vaksin ini dan dirinya mengajak lapisan masyarakat untuk bersedia divaksin guna memutus dan mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan program pemerintah pusat. Barusan kami dilakukan vaksinasi dan kami sudah menunggu di ruang observasi tadi selama 30 menit dan tidak ada gejala apapun akibat dari vaksinasi ini. Tidak terasa akibat-akibat yang menimbulkan sakit sama sekali. Karena itu saya menyarankan kepada masyarakat untuk tidak ragu, tidak takut untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah, karena itu merupakan kewajiban bagi kita, bukan merupakan hak tapi kewajiban gitu. Karena dengan ada vaksinasi ini akan menghambat penyebaran ke yang lain, ke orang lain. Jadi Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi lainnya, pemirsa, dalam sepekan 3 perwira polisi di jajaran Polda Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Ketiga perwira tersebut yakni AKP Riki Pripurna Atmaja, Ibtu Ainul Yakin, dan AKP David Sinaga. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Martuani Sormin dalam sepekan terakhir mencopot jabatan 3 perwira polisi di jajarannya. Pencopotan jabatan perwira menengah kepolisian ini dilakukan awal Februari 2021 terhadap Kepala Polsek Percut Setuan AKP Riki P. Atmaja dan Kepala Unit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul Yakin. 2 perwira di jajaran kepolisian Resor Kota Besar Medan ini dicopot dari jabatannya karena lalai serta tidak mengetahui adanya turnamen futsal yang menyebabkan terjadinya kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di Gor Mini Pancing Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Polsek Percut Setuan. Sedangkan Ibtu Ainul Yakin dicopot karena diketahui terlibat mengikuti turnamen tersebut. Selain itu, Kasat Narkoba Polres Pematang Siantar AKP David Sinaga dicopot dari jabatannya karena video dirinya sedang joget dalam kondisi mabuk di salah satu lokasi hiburan malam beredar luas di jejaring sosial. Terkait dengan itu, untuk dinamisasi organisasi tentu kita akan selalu melakukan evaluasi terhadap personel kita untuk penyegaran, evaluasi agar organisasi ini terus berjalan baik. Kira-kira begitu ya? Rekan-rekan? Pak, terkait putusan Pak, Kapolsek Medan Kota diperiksa ya? Kenapa? Terkait putusan Kapolsek Medan Kota diperiksa. Yang terkait dengan Pucal, Kapolsek Medan Kota itu dimintai keterangan karena ada panitia penyelenggara yang mencatut nama Polsek Medan Kota itu. Keterkaitannya itu. Ada pencopotan baru lagi? Tidak ada.
Ada indikasi pelanggaran Pak di sana, J? Ada indikasi pelanggaran? Nanti kita dalami, Mbak. Ya, nanti kita dalami. Oke? Pak, terkait cukup. Kita tegas, perintah Kapolda tidak ada pengedar narkoba ataupun peredaran narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara. Jadi itu rekan-rekan. Selama dalam proses pemeriksaan ini, apakah kasat narkoba dinonaktifkan dulu, Pak? Ya, untuk memudahkan proses pemeriksaan, kasat narkoba Siantar dinonaktifkan. Sampai batas waktu berapa ini? Sampai penyelidikan atau penyidikan itu menemukan titik terang, kemudian untuk pemeriksaan hasilnya nanti akan kita sampaikan. Kapolda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan tindakan tegas pelanggaran ini dilakukan untuk pendisiplinan personil baik perwira maupun bintara. Untuk AKP David Sinaga sendiri masih menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Pasalnya, kedua anak berprestasi di Kota Medan, Sumatera Utara ini tidak lagi menjadi juara kelas karena orang tuanya tidak mampu membeli handphone untuk belajar daring. Sejumlah pelajaran yang diterapkan secara online banyak yang tidak bisa mereka ikuti, sehingga mendapatkan nilai raport yang tidak memuaskan. Beginilah kehidupan anak kurang mampu bernama Rendian Syah Putra Sianturi yang bersekolah di SD Negeri 060938, Kecamatan Medan Johor. Selama tidak sekolah, ia hanya membantu orang tuanya mencari barang bekas. Berbeda dengan anak seusianya yang bisa mengikuti pelajaran daring menggunakan telepon genggam. Sebelumnya, Rendi merupakan anak yang berprestasi. Ia menjadi juara kelas pada masa sebelum pandemi COVID-19. Karena keterbatasan penghasilan, orang tuanya tidak mampu membelikan telepon genggam, sehingga Rendi tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring yang berakibat kepada anjloknya nilai pelajaran, sehingga Rendi meraih peringkat ke-28 dari 29 murid. Nilai tersebut ia dapatkan ketika menerima raport pada bulan Desember lalu. Selain Rendi, ada juga Riyama Febi Raya yang juga masih duduk di sekolah dasar. Ia juga mengaku kesulitan mengikuti belajar daring karena ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak mampu membeli handphone. Untuk tetap mendukung belajar mengajar daring, Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera atau YPPS mengunjungi kedua anak tersebut dan memberikan handphone untuk mereka gunakan belajar daring. Selain HP dan paket internet selama 6 bulan ke depan, juga akan difasilitasi oleh yayasan tersebut. Menurut Rendi, handphone yang diberikan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera nantinya akan digunakan untuk belajar daring, sembari mengejar pelajaran yang banyak tertinggal agar bisa kembali menjadi anak berprestasi. Senang Om, bisa belajar kembali. Apa kendalanya selama COVID ini? Kendalanya karena apa? Karena nggak ada handphone? Iya Om. Kemarin ranking berapa sebelum COVID? Ranking 3. Sekarang? Ranking 28. Kenapa? Kok bisa anjlok nilainya? Karena belajar daring Om. Terus? Baru itu nggak punya HP. Berbotot Om. Bapak cuman bantuin mama aja. Kenapa nggak kerja bapaknya? Sakit matanya sebelum nggak nampak. Oh, nggak nampak. Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera mengatakan mendapat laporan dari warga tentang kondisi kehidupan kedua anak tersebut. Jadi kami tim dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera berbagi kasih handphone kepada anak-anak negeri yang tidak bisa belajar daring gitu ya. 2 biji handphone kita serahkan kepada warga benar-benar marginal anak-anak pemulung. Semoga dengan kehadiran kami memberi kepada mereka berguna bagi anak-anak negeri ini ya. Kenapa harus memberi handphone tulang? Karena kita prihatin dengan anak-anak negeri ini. Di satu sisi kemarin kita dengar informasi bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi
seharusnya kita dukung gitu. Apalagi pemerintah sebenarnya harus melihat realitas di lapangan bahwa anak-anak ini adalah generasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang warga Nagori Pematang Sahkuda, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, memanfaatkan pelepas sawit untuk dianyam menjadi tepas. Sebagai pengrajin tepas, Sikun memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun, di masa pandemi saat ini, penjualan anyaman tepas miliknya menurun drastis. Sejak dulu banyak masyarakat menggunakan tepas sebagai dinding rumah karena memiliki kualitas dan bisa bertahan lama. Keberadaan tepas hingga sekarang masih terus diminati oleh warga. Peluang anyaman tepas inilah yang dimanfaatkan Sikun, warga Nagori Pematang Sahkuda, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dengan berbekal pengetahuan membuat tepas yang dipelajarinya dari orang lain, Sikun memilih pelepas sawit sebagai bahan baku untuk mengenyam tepas. Hal tersebut dikarenakan bahan bakunya mudah didapat dan harganya terjangkau jika dibandingkan dengan bahan baku dari bambu. Satu lembar tepas berbahan baku pelepas sawit ini dijual dengan harga Rp50.000. Sementara itu, Sikun mengaku untuk mendapatkan pelepas sawit, ia peroleh dari pekerja kebun yang memanen sawit. Dari tahun berapa Bapak bikin tepas ini, Pak? Kira-kira udah lama juga lah, Pak. Udah lama ya, oke. Lalu Pak, memang bahannya memang harus dari apa namanya ini Pak? Pelepas sawit ya namanya? Harus dari ini, dari bambu. Kenapa kalau nggak dari bambu Pak? Nggak kena harganya Pak. Oh, lebih... Bambu mahal, nah bang jual 80 satu keping. Gimana ya? Kasihan sama masyarakat. Lagi pun kami ruwet kalau bambu ini. Oh gitu Pak ya? Satu batang aja 20. Iya. 20. Oh jadi lebih murah bahannya dari pelepas sawit Pak ya? Iya. Suwardi mengaku Pangulo Nagori Pematang Sahkuda mengatakan prihatin terhadap situasi dan kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemi saat ini. Berkurangnya minat pembelian tepas membuat penghasilan para pengrajin tepas merosot. Situasi ekonomi yang paling penting untuk mendukung tercapainya harapan masyarakat adalah bagaimana menciptakan peluang ekonomi di Nagori. Salah satunya apa yang dilakukan Pak Sikun ini sebagai pengrajin tepas dari bahan baku sawit, batang kelapa sawit. Memang hal seperti ini yang harus kita berikan pendampingan, Pak. Mengingat sektor ekonomi lah yang paling penting ada tumbuh dan berkembang di salah satu desa atau dimanapun desa berada. Pak Sikun salah satu warga kita yang punya motivasi tinggi untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Sekalipun bekerja sebagai buruh harian, tapi dengan keahliannya untuk mendorong ekonominya bisa lebih baik, memanfaatkan batang pelepas sawit yang ada di sekitar Nagori kita ini menjadi satu sumber ekonomi dan pendapatan. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.